Selamat datang di Nalar Diri. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang seringkali kita anggap sepele, namun dampaknya bisa sangat luar biasa dalam hidup kita. Pernahkah Anda merasa ingin sekali menceritakan semua rahasia terdalam Anda kepada seseorang? Mungkin kepada sahabat terbaik, pasangan, atau bahkan anggota keluarga yang paling Anda percaya? Perasaan itu wajar, kita semua ingin merasa terhubung dan dipahami. Namun, apa jadinya jika tindakan, membocorkan rahasia, ini justru membawa kita pada kekecewaan yang sangat mendalam? Bersiaplah untuk mendapatkan sudut pandang baru yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat pentingnya menjaga privasi diri. Kita akan menyelami mengapa terkadang, menjaga beberapa hal untuk diri sendiri adalah bentuk perlindungan terbaik yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri. Tetaplah bersama kami, karena apa yang akan kita bahas hari ini bisa jadi kunci untuk menghindari luka hati di masa depan. Mari kita mulai dengan memahami mengapa keinginan untuk berbagi rahasia itu begitu kuat. Secara psikologis, berbagi rahasia bisa terasa seperti melepaskan beban berat. Kita merasa lebih ringan, lebih jujur, dan berharap mendapatkan validasi atau dukungan. Kita mencari ikatan emosional, kepercayaan, dan kadang-kadang, hanya sekadar telinga yang mau mendengar tanpa menghakimi. Ini adalah naluri dasar manusia untuk terhubung. Kita tumbuh besar dengan cerita-cerita tentang persahabatan yang kuat yang dibangun di atas dasar kepercayaan dan pengungkapan diri. Film, buku, dan media sosial terus-menerus mengagungkan konsep, tidak ada rahasia di antara kita. Ini menciptakan ekspektasi bahwa keintiman sejati hanya bisa dicapai melalui keterbukaan total. Dan pada pandangan pertama, gagasan ini memang sangat menarik. Siapa yang tidak ingin memiliki seseorang yang bisa ia ceritakan segalanya? Seseorang yang memahami setiap detail hidupnya tanpa perlu bertanya dua kali? Namun, disinilah letak jebakannya. Tidak semua orang memiliki kapasitas yang sama untuk menjaga kepercayaan. Tidak semua hubungan cukup matang atau cukup kuat untuk menanggung beban rahasia terdalam Anda. Dan yang paling penting, tidak semua rahasia dimaksudkan untuk dibagikan. Ada jenis-jenis informasi tertentu yang, begitu keluar dari mulut Anda, tidak bisa lagi ditarik kembali. Informasi ini, entah itu kerentanan pribadi, mimpi yang belum tercapai, penyesalan masa lalu, atau bahkan rencana masa depan yang belum pasti, memiliki potensi untuk disalahgunakan, disalahartikan, atau bahkan disebarkan tanpa Anda inginkan. Pikirkan tentang ini. Ketika Anda membocorkan rahasia, Anda menyerahkan sebagian dari kendali atas narasi hidup Anda kepada orang lain. Anda mengandalkan integritas, kebijaksanaan, dan loyalitas mereka. Dan meskipun kita ingin percaya bahwa semua orang yang dekat dengan kita akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik kita, kenyataannya tidak selalu demikian. Kehidupan itu dinamis, hubungan bisa berubah, dan niat baik bisa saja keliru. Seseorang yang hari ini adalah sahabat karib Anda, besok mungkin saja menjadi orang asing, atau bahkan, dalam kasus yang paling buruk, menjadi seseorang yang tidak lagi memiliki kepentingan Anda di hati mereka. Mari kita selami lebih dalam mengapa membocorkan rahasia bisa membawa pada kekecewaan berat. Pertama, ada risiko pengkhianatan. Ini adalah ketakutan paling mendasar. Anda menceritakan sesuatu yang sangat pribadi, berharap itu akan tetap menjadi milik Anda dan orang yang Anda percaya, tetapi kemudian Anda mendengar cerita Anda beredar di antara orang lain. Rasanya seperti ditusuk dari belakang. Kepercayaan yang Anda bangun dengan susah payah hancur dalam sekejap. Dan yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Anda sendiri yang menyerahkan senjata itu. Anda yang membuka pintu bagi potensi rasa sakit ini. Pengkhianatan semacam ini tidak hanya menghancurkan kepercayaan pada individu tersebut, tetapi juga bisa membuat Anda sulit untuk percaya pada orang lain di masa depan. Anda mungkin menjadi lebih tertutup, lebih skeptis, dan lebih berhati-hati, yang pada gilirannya bisa menghambat Anda untuk membentuk hubungan yang mendalam dan bermakna. Kedua, ada risiko disalahpahami atau disalahartikan. Tidak semua orang memiliki empati atau kemampuan untuk memahami konteks dan nuansa dari rahasia Anda. Apa yang bagi Anda adalah pengalaman yang mengubah hidup, mungkin bagi orang lain hanyalah gosip menarik. Mereka bisa saja menceritakannya ulang dengan interpretasi yang berbeda, menambahkan detail yang tidak akurat, atau bahkan menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri. Bayangkan Anda menceritakan sebuah rahasia yang berhubungan dengan kerentanan terbesar Anda, misalnya ketidakamanan tentang penampilan fisik Anda. Orang yang Anda ceritakan mungkin, tanpa niat jahat, menceritakannya kepada orang lain dengan cara yang membuat Anda terlihat menyedihkan atau mencari perhatian. Atau bahkan lebih buruk, mereka mungkin menggunakan informasi itu untuk membantu Anda dengan cara yang tidak Anda inginkan, seperti memberikan saran yang tidak diminta atau mencoba memperbaiki Anda. Ini bisa terasa sangat melukai, seolah-olah Anda tidak hanya ditelanjangi,
tetapi juga direduksi menjadi sebuah cerita yang dangkal. Ketiga, ada risiko kehilangan daya tawar atau kontrol. Ketika Anda memegang rahasia Anda sendiri, Anda memiliki kekuatan. Anda yang memutuskan kapan, di mana, dan kepada siapa informasi itu akan diungkapkan. Anda memegang kendali atas narasi Anda. Namun, begitu Anda membocorkannya, kekuatan itu berpindah tangan. Orang lain sekarang tahu sesuatu tentang Anda yang bisa mereka gunakan, entah untuk keuntungan mereka sendiri, atau bahkan, dalam situasi yang tidak menguntungkan, sebagai alat untuk memanipulasi atau mengendalikan Anda. Ini bukan berarti setiap orang akan melakukan hal itu, tetapi potensi itu selalu ada. Misalnya, jika Anda mengungkapkan ambisi besar Anda yang belum matang kepada seseorang yang juga berada di bidang yang sama, mereka bisa saja menggunakan informasi itu untuk mendahului Anda, atau bahkan menyabotase peluang Anda. Keempat, dan ini seringkali luput dari perhatian, adalah risiko tekanan untuk menyesuaikan diri. Setelah Anda mengungkapkan rahasia, terutama jika itu adalah sesuatu yang tidak konvensional atau tidak sesuai dengan norma sosial, Anda mungkin merasakan tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang yang tahu rahasia Anda. Misalnya, jika Anda mengungkapkan keraguan tentang jalur karir Anda kepada orang tua, mereka mungkin mulai menekan Anda untuk mengubah keputusan Anda, bahkan jika itu bukan yang terbaik untuk Anda. Rasanya seperti Anda harus hidup sesuai dengan pengetahuan mereka tentang Anda, daripada bebas menjadi diri sendiri. Kelima, ada risiko penyesalan pribadi. Terkadang, setelah kita membocorkan rahasia, kita merasakan penyesalan yang mendalam. Bukan karena orang lain menyalahgunakannya, tetapi karena kita merasa telah melanggar batas pribadi kita sendiri. Kita mungkin menyadari bahwa beberapa hal seharusnya tetap menjadi milik kita, untuk pertumbuhan pribadi kita, untuk pemahaman kita tentang diri sendiri. Ada kekuatan dalam menjaga beberapa ruang pribadi yang tidak dapat diakses oleh orang lain. Ruang ini adalah tempat kita merenung, bertumbuh, dan membentuk identitas kita tanpa pengaruh eksternal. Ketika kita menyerahkan semua rahasia, kita kehilangan sebagian dari ruang sakral itu. Bagaimana kabar Anda sampai sejauh ini? Semoga pemahaman ini bisa memberikan perspektif baru tentang betapa berharganya privasi diri. Kita tidak sedang berbicara tentang menjadi tidak jujur atau tertutup sepenuhnya, melainkan tentang menjadi lebih bijaksana dalam memilih siapa yang pantas menerima kepercayaan kita yang paling dalam, dan informasi apa yang memang seharusnya dibagikan. Ini adalah tentang perlindungan diri dan membangun batas yang sehat. Sekarang, mari kita bicara tentang puncak dari masalah ini, kesalahan terakhir yang seringkali kita lakukan, dan bagaimana kita bisa menghindarinya. Kesalahan terakhir yang paling fatal adalah memberitahu rahasia karena kebutuhan untuk divalidasi atau karena kita merasa harus. Kita hidup di era di mana media sosial menggembar-gemborkan konsep keterbukaan total. Kita melihat orang-orang membagikan setiap aspek kehidupan mereka, dari kebahagiaan hingga penderitaan, dan mendapatkan banjir dukungan dan like. Ini bisa menciptakan ilusi bahwa untuk menjadi otentik atau untuk mendapatkan perhatian, kita harus membuka diri sepenuhnya. Kita mungkin merasa tertekan untuk membocorkan rahasia untuk membuktikan kepercayaan kita kepada seseorang, atau untuk membuat mereka merasa lebih dekat dengan kita. Ini adalah perangkap emosional. Ingatlah, kepercayaan sejati tidak dibangun di atas dasar pengungkapan semua rahasia Anda sekaligus. Kepercayaan adalah proses yang bertahap, dibangun melalui konsistensi, integritas, dan rasa hormat timbal balik. Itu adalah hasil dari interaksi positif yang berkelanjutan, bukan dari satu momen, pengakuan dosa, yang dramatis. Ketika Anda mengungkapkan rahasia karena merasa harus, atau karena ingin validasi instan, Anda mengambil risiko besar. Anda mungkin tidak hanya kecewa karena reaksi yang tidak Anda harapkan, tetapi juga karena Anda telah melanggar batas diri Anda sendiri tanpa alasan yang kuat. Lalu, bagaimana cara menghindarinya? Pertama, kenali nilai privasi Anda. Pahami bahwa tidak semua hal perlu dibagikan. Ada kekuatan dalam menyimpan beberapa hal untuk diri sendiri. Ini adalah ruang Anda untuk bertumbuh, belajar, dan merenungkan tanpa campur tangan orang lain. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah rumah. Anda tidak akan mengundang setiap orang yang Anda temui untuk masuk ke setiap ruangan rumah Anda, bukan? Beberapa ruangan adalah ruang pribadi yang hanya bisa diakses oleh Anda, atau oleh orang-orang yang benar-benar Anda percayai setelah melalui proses yang panjang. Kedua, pilih waktu dan tempat yang tepat, serta orang yang tepat. Jika Anda merasa perlu berbagi sesuatu yang sangat pribadi, luangkan waktu untuk berpikir. Apakah orang ini benar-benar pantas menerima kepercayaan Anda? Apakah mereka memiliki rekam jejak yang baik dalam menjaga rahasia?
Apakah mereka memiliki kematangan emosional untuk menangani informasi tersebut? Apakah ini waktu yang tepat bagi Anda untuk membagikan informasi tersebut? Atau apakah Anda sedang dalam kondisi emosional yang rentan? Jangan pernah berbagi rahasia saat Anda sedang dalam keadaan emosi yang ekstrim, sangat bahagia, sangat marah, sangat sedih, atau sangat kecewa. Keputusan yang dibuat dalam keadaan emosi yang intens seringkali berujung pada penyesalan. Ketiga, berlatihlah menetapkan batasan yang sehat. Ini berarti belajar mengatakan, tidak, ketika seseorang mencoba untuk menggali lebih dalam dari apa yang ingin Anda bagikan. Ini berarti memahami bahwa Anda tidak berhutang penjelasan kepada siapapun tentang setiap aspek kehidupan Anda. Anda memiliki hak untuk menjaga beberapa hal untuk diri sendiri. Batasan adalah bentuk perlindungan diri, bukan bentuk ketidakjujuran. Keempat, kembangkan sumber dukungan yang beragam. Jangan hanya mengandalkan satu orang untuk menjadi tempat Anda berbagi segalanya. Memiliki beberapa orang yang bisa Anda ajak bicara tentang berbagai aspek kehidupan Anda bisa mengurangi tekanan pada satu hubungan dan memberikan perspektif yang lebih luas. Misalnya, Anda bisa memiliki teman yang Anda ajak bicara tentang karir, dan teman lain yang Anda ajak bicara tentang hubungan pribadi. Diversifikasi sumber dukungan Anda. Kelima, belajar memproses emosi dan pengalaman Anda secara internal terlebih dahulu. Sebelum Anda merasa perlu untuk segera menceritakan semuanya kepada orang lain, luangkan waktu untuk merenung. Tulis di jurnal, bermeditasi, atau habiskan waktu sendiri untuk memahami apa yang sedang Anda rasakan dan mengapa. Seringkali, kebutuhan untuk membocorkan rahasia berasal dari keinginan untuk segera membuang beban. Dengan memprosesnya sendiri terlebih dahulu, Anda bisa mendapatkan kejelasan dan kekuatan, yang pada akhirnya akan membantu Anda memutuskan apakah dan bagaimana Anda ingin membagikannya. Jadi, inti dari semua ini adalah, privasi Anda adalah aset berharga. Jangan bocorkan rahasia Anda secara sembarangan, karena risikonya adalah kekecewaan berat akibat pengkhianatan, kesalahpahaman, hilangnya kendali, tekanan untuk menyesuaikan diri, dan penyesalan pribadi. Berhati-hatilah dalam memilih siapa yang Anda percaya, dan pahami bahwa beberapa hal memang lebih baik disimpan untuk diri sendiri. Bangun kepercayaan secara bertahap, dan ingatlah bahwa kekuatan sejati ada pada kemampuan Anda untuk melindungi ruang pribadi Anda. Saya harap video ini bisa membuka mata Anda dan memberikan wawasan baru yang berharga. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.